Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. nggak boleh sambil makan dan juga lainnya. Nggak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, adik-adik, bersukacita nggak hari ini? Ada sukacita, amin. Adik-adik udah pada mandi? Nah, duduk yang manis ya adik-adik. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, semuanya siap. Kita mau buka hati kita. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita. Yuk, tutup mata adik-adik sekarang. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kakak-kakak yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang selalu melindungi dan menyertai kita. Yuk adik-adik, angkat tangan adik-adik, buka hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan dan katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Yuk. Bapakku baik. Sekali lagi ya. Angkat tangan adik-adik. Haleluya. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari
terima kasih. Yuk adik-adik katakan, terima kasih Bapakku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri yuk. Kita gerakan badan kita. Kita gerakkan tangan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kakak mau sapa adik-adik pada pagi hari ini. Yuk tangannya direntangkan sekarang. Siap ya? Siap? Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cut, 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 cut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk lagi ya, adik-adik siap? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cut, 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 cut. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus tuh ada di surga sekarang. Tapi Tuhan Yesus itu menyertai kita dengan rohnya yang kudus di dalam hati kita. Tuhan Yesus masuk dalam hati kita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau adik-adik buka pintu hatinya adik-adik lebar-lebar supaya Tuhan Yesus Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati adik-adik, menjadi sahabat adik-adik. Nah adik-adik, ada ayat firman-Nya loh, Wahyu 3 ayat 20. Bunyinya demikian adik-adik. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, adik-adik kita harus buka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sekali lagi memuji Tuhan ya. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo ikutin gerakan kakak lagi ya. Lihat itu begini. Lihat ya. Terus aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mengetuknya begini. Nah, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan bersama-sama dengan dia. Ikutin gerakan kakak ya. Yuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Bisa? Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Elis. Nah adik-adik, duduk yang manis. Sekarang siapkan hati kita, buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya mengingatkan kita akan firman Tuhan dan kita mampu melakukannya bersama Roh Kudus. Ayo adik-adik, kita akan menyembah Tuhan ya. Buka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
hati adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Yesus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk mendengar firman-Mu, supaya kami menuruti segala perintah-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi. Kakak percaya kita semua di dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita sudah melewati hari-hari bersama Tuhan. Dan hari ini hari Minggu kita boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadi pagi hari ini kakak percaya kita bersuka cita. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kakak percaya ketika kita menyembah Tuhan, maka Roh Allah, Roh Kudus hadir di tempat ini mengurapi kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir mengurapi kami, dan Engkau menyatakan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati Kak Agus Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus Tuhan, supaya kami boleh menjadi kesaksian, menjadi orang-orang yang siap menyenangkan hati Tuhan dengan memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kakak percaya hari ini adalah hari yang indah ya. Kakak lihat semuanya sudah segar ya, sudah mandi, sudah ganteng dan cantik-cantik ya semuanya ya. Kakak percaya karena adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mau membawa firman Tuhan sesuai dengan materi kita dalam sekolah minggu kita, GBI Visi Pemulihan, yaitu perintah memberitakan Injil. Adik-adik tahu nggak memberitakan Injil itu apa? Ya, kita waktu kecil suka dengar orang tua kita ngomong, beritakan Injil. Ya, kemudian sering di gereja mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga kakak sekolah minggu bilang beritakan Injil. Semua bicara memberitakan Injil. Jadi beritakan Injil apa sih? Kita bingung ya, gimana ya beritakan Injil apa ya? Apa ya artinya nggak tahu ya. Beritakan Injil berita. Tahu nggak berita adik-adik? Berita berarti cerita. Kalau kalian lihat di televisi ada berita, ya, berita dari CNN, berita dari Kompas, berita dari TVRI, berita dari televisi-televisi yang ternama ya, menceritakan mengenai keadaan dunia sekarang. Berita supaya orang tahu. Nah, kalau berita kan Injil apa? Sama nggak? Mirip-mirip ya. Karena apa? Yang kita beritakan itu mengenai Tuhan Yesus. Kita beritakan bahwa Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia ini menjadi manusia, melayani, dan disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia berkeliling menemui murid-muridnya. Ya. Dan pada hari ke-40 dia naik ke sorga. Dan dia ke rumah Bapa di sorga. Untuk apa adik-adik? Menyediakan tempat.
Supaya orang-orang yang mengetahui Yesus Kristus itu percaya. Berita mengenai kematiannya adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi memberitakan Injil menceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang. Kepada adik-adik, kakak-kakak kita, om, tante, opa, oma, kakek, nenek, ya, ibu, bapak, semuanya yang ada di depan kita, supaya mereka pun mengetahui bahwa ada berita Injil, berita baik, bahwa orang yang berdosa akan mengalami pengampunan jika dia percaya. Nah, itulah adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan ini diambil dalam Matius ya 28 ya, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 sampai 20. Kakak bacakan. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata sampai kepada akhir zaman adalah kata-kata penyertaan Tuhan. Berarti kalau adik-adik siap memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan mengenai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati buat dosa-dosa kita. Ya, bagi orang percaya akan diselamatkan. Ya, pasti adik-adik akan disertai Tuhan. Makanya orang-orang Kristen itu bukan orang-orang Kristen yang cuman percaya kepada Tuhan Yesus saja, adik-adik, tetapi sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat yang kita baca itu dikenal dengan kata-kata amanat agung Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menginjil? Karena kita tahu orang yang dalam Yesus Tuhan, kita bukan lagi jadi hamba dosa, tetapi jadi hamba Tuhan. Jadi adik-adik semua ini hamba-hamba Tuhan. Ya, ada lagu mengatakan, meski saya bukan pendeta, tapi saya jadi pelita, supaya saya membawa jiwa untuk Yesus yang penuh cinta. Memberitakan Injil adalah hak setiap orang dan kewajiban setiap orang. Karena apa? Orang yang telah ditebus dosanya karena darah Yesus, karena pertobatan kita percaya Tuhan Yesus dan kita mengaku dosa-dosa kita, kemudian dosa-dosa kita diampuni, maka kita mempunyai tanggung jawab supaya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena itu Injil atau berita sukacita, berita kasih karunia. Makanya adik-adik belajar. Kakak percaya kalau kita mencari Tuhan dengan benar, di dalam roh kita ada seperti yang menyala-nyala. Kan ada lagunya kan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi kan aku masih kecil, aku nggak bisa beritakan Injil. Yang penting adalah kita mau dulu. Kalau kita mau memberitakan Injil, saya mau ceritakan kepada teman-temanku Tuhan. Karena adik-adik masih kecil semua kan. Aku mau ceritakan pada teman-temanku supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Kakak percaya? Ya, kakak percaya itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Nanti adik-adik diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ya. Dikatakan ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini adalah salah satu perintah penginjilan. Berita supaya kita menginjili. Ketika kita menjadi percaya, kita harus memberitakan Injil. Kakak percaya itu bukan karena kita terpaksa, tetapi dalam diri kita ada satu yang mengalir. Itu karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diurapi dengan Roh Kudus. Di dalam roh kita, ini dalam diri kita ini ada roh yang menyala-nyala. Ya. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49. Dan aku akan mengiring kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi masalah kita mau atau tidak mau, itu tergantung daripada kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Orang yang hatinya mendekat pada Tuhan, ingin membalas budi kepada Tuhan. Mungkin kita tidak harus mati di atas kayu salib, seperti Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus rasakan. Tetapi kita menjalankan apa yang Tuhan mau sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan adalah apa? Adik-adik mau nggak? Mau nggak untuk menceritakan kepada teman-teman kita, keluarga kita mengenai Tuhan Yesus? Kakak dulu waktu kecil sudah belajar, ya, karena guru sekolah minggu kakak itu ngajarin supaya bawa jiwa ke gereja. Nah, kakak nggak ngerti bagaimana caranya. Cuma pakai cara kakak aja dulu, masih kecil kan, nggak ngerti ya. Pokoknya kakak punya teman, kakak ajak ke gereja. Bawa, minggu besok ke gereja ya. Kakak datengin ke rumahnya. Ya, dia kan teman main kakak ya. Jadi waktu kecil sering banyak teman-teman ya. Kakak ajak dia ke gereja. Kakak ada 2 atau 3 orang, kakak lupa tuh. Ya, kakak ajak gereja. Kakak kenali sama guru sekolah minggu. Ya, waktu kecil kakak sudah belajar itu. Kenapa? Kakak juga nggak tahu. Karena di dalam diri kakak itu ada sesuatu yang mengingatkan supaya kita bisa memberitakan Injil. Ada suatu perintah, ya, yang memberi pada kita suatu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Walau masih kecil waktu itu, kakak percaya adik-adik semua di sini dipakai Tuhan luar biasa, ya. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang, apakah dia orang Kristen, apakah orang Kristen yang KTP ataupun orang yang bukan Kristen, ya. Semua itu kalau Tuhan pakai kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan sorga mengenai Tuhan Yesus Kristus, maka kita nggak ragu-ragu, kita diberi keberanian. Kan dikatakan tadi apa? Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi mereka pada waktu itu kan belum ada Roh Kudus ya, dicurahkan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Ya. Bahkan dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun untuk menjadi saksi Kristus. Kita baca ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, ke bawah ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita ini jadi Kristen itu bukan main-main. Kita ini punya misi. Ya. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ya ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, sampai ke ujung bumi adik-adik. Kali aja adik-adik nanti dibawa kemana-mana. Seperti Opa Silas. Ya. Diajak jalan-jalan ya untuk beritakan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Itu Roh Kudus bawa jalan-jalan ke sana, kenapa? Tuhan pakai orang-orang yang dipilihnya. Kakak percaya adik-adik semua nanti dipakai Tuhan. Diajak jalan-jalan untuk beritakan Injil. Bukan untuk jalan-jalan untuk kesenangan kita, bukan. Melihat orang di jalan-jalan. Ya. Kakak percaya kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan omongin kepada kita, Tuhan perintah kepada kita, walaupun masih kecil, kakak percaya semuanya itu ada kasih karunia Tuhan. Kalau adik-adik sejak kecil dipakai Tuhan luar biasa. Nah, jadi kalau kita menginjili, jangan pilih-pilih orang, ya. Karena Tuhan akan pakai kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin musuh kita, orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita percaya saat itu Tuhan sedang pakai kita. Untuk itu kita lihat video yang kita akan lihat ya mengenai Cornelius, seorang perwira yang sering memberikan sedekah, dipakai Tuhan. Dia suruh bertemu dengan Petrus, dan Petrus pada waktu itu dia lagi lapar juga ya. Dia dikasih lihat oleh malaikat ya mengenai makanannya haram. Tuhan bilang ini oleh malaikat itu, apa dia? Nyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Nah, pada waktu itu apa terjadi adik-adik? Ya, nanti kakak kasih lihat ya melalui video ini. Ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah salah satu catatan yang Allah berikan kepada Petrus bahwa kita tidak boleh beda-bedakan orang. Orang yang menurut dunia itu tidak layak. Kalau bagi Tuhan layak, maka dia layak jadi miliknya Tuhan. Maka Cornelius nanti kita bisa lihat bagaimana
dia akhirnya diterima untuk mengikut Tuhan Yesus. Mari kita lihat tayangannya. Bagaimana adik-adik tadi tayangan kita? Sudah ngerti ya? Bagaimana Tuhan pakai Petrus, Tuhan pakai Kornelius, orang yang tadi tidak dianggap, tapi dia rajin berbuat baik, ya, rajin sedekah. Tuhan ingat dia, Tuhan pertemukan dengan Petrus sebagai hamba Tuhan. Kita juga kalau jadi penginjil nanti, kita bisa dipakai dengan cara Tuhan. Mungkin kita disamperin orang, ya, orang pengen diberitakan Injil, atau kita berdoa Tuhan supaya kita dipakai untuk menginjil, bisa. Jadi adik-adik nggak usah milih-milih orang. Kita percaya Tuhan bisa pakai segala sesuatunya dengan baik. Kalau adik-adik mau dipimpin oleh Tuhan, bisa Tuhan, percaya Tuhan Yesus minta dipimpin. Ya. Ayat hafalan kita pada saat ini adalah terambil di dalam Matius 28 ayat 19a. Kakak ulangi lagi. Ayat hafalan kita adalah terambil dalam Matius 28 ayat 19a. Isinya adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku ulangi lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, mari kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita minta urapan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami Bapak. Jadikanlah kami milik-Mu yang berharga Tuhan. Dan supaya kami juga mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima urapan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat tangan kita terima urapan Roh Kudus. Irabashi kita karabasyana rabarabarabarabara. Urabasyana rabarabara. Haleluya. 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 Roh Kudus, urapi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, hanya mengangkat tangan ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan, berkati mereka. Berkati kesehatan adik-adik sekolah minggu ini Bapak. Berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka dalam nama Yesus. Terimalah damai sejahtera oleh urapan Roh Kudus-Mu yang menyertai engkau, yang melindungi engkau sejak masa kecilmu. Engkau dipakai oleh Tuhan untuk jadi saksi Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama. Terima Roh Kudus. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak ini mempunyai roh yang menyala-nyala dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberkati kami Tuhan lewat urapan Roh Kudus-Mu. Engkau jadikan kami pemberita Injil-Mu sejak masa kecil kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga besar kami. Berkati gembala sidang kami Pak Silas dan Ibu Silas. Dan semua orang-orang yang kami kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah atas semua yang kami kasih. Kami menjadi orang-orang sebagai anak-anak kecil yang dipakai Tuhan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai adik-adik saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Menjagai kami, diluputkan dari semua sakit penyakit, diluputkan dari semua mara bahaya. Disertai kami untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kami Tuhan akan disertai Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Tuhan berkati adik-adik ya. Haleluya, haleluya. Amin.